Saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dalam Indonesia. Informasi. Oke. Saya akan menjelaskan ini ya, RPS ya. Bisa ditampilin, Pak Kim? Udah bisa. Stop dulu. Oke, nggak usah ditampilin kali yang diliatin aja yang Pak Kim. Ntar dipotong Pak Kim ya. Tunggu Mitsu, tunggu. Ada berapa? Ada siapa aja ini yang hadir? Ada berapa orang? Oke. Dibagi ada dua ya. Kebetulan aku mata kuliah TA ya. Ya, RPS itu adalah program studi manajemen informatika dan komputer STI dan K. Ini mata khusus ya. Ini nih. Ini masuk lagi udah. Oke ya. Ya, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutkan lagi sebelum masuk ke kuliahnya, saya akan membacakan RPS ya. Jadi ada di situ ada capaian pembelajaran, terusnya ada deskripsi umum mata kuliah ini secara umum, berisi materi mengenai pengenalan hardware, perangkat input dan output, media penyimpanan, sistem bilangan, kode komunikasi data dan jaringan komputer, tipe data, dan serta kecerdasan buatan. Ya. Jadi lalu metode pembelajarannya, di situ ada ceramah,
project based learning, praktek laboratorium, dan lain-lain. Oke. Nah, itu pengalaman dan belajar tugas. Ada ya tayangan presentasi, laporan, review. Oke. Nah, ini buku referensi yang dipakai ya. Ada Dr. Suryadi, pengenalan komputer. Jogianto, pengenalan komputer juga. Lalu dasar-dasar mikroprosesor. Lalu, oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke minggu-minggu ya. Minggu pertama apa aja yang didapat? Oke. Minggu pertama pertemuan. Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan ya, mahasiswa dapat memahami istilah-istilah dasar yang berhubungan dengan ilmu komputer, mengetahui jenis-jenis komputer, dapat menggolongkan komputer berdasarkan penggunanya, dan memahami elemen dasar yang dapat membentuk komputer. Ya. Bahan kajian, materi pembelajaran, pengantar komputer dan ilmu komputer. 1, pengertian dasar komputer ya. 2, elemen komputer. Bentuknya, metodenya kontekstual, medianya viewer dan whiteboard. Waktu pembelajarannya 120 menit ya. Lalu kriteria penilaian, di situ ada kuis, dimensi pemahaman, penilaian kompetensi, ya. Di situ ada bobotnya sangat baik, cukup, kurang ya. Bobot nilainya 5%. Terus pertemuan kedua, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan penerapan komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi saat ini. Ya. Lalu pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami hardware, software, memahami tadi apa? Software, hardware, ya. Jadi mahasiswa memahami struktur dan fungsi komputer. Kedua, Central Processing Unit, CPU. Pertemuan, jadi di dalam RPS ini kita ada 14 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu 1 minggu sekali ya. Maaf. Oke, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ya. Oke, pertemuan keempat. Mahasiswa memahami perbedaan fungsi RAM dan ROM. Ya. Pertemuan kelima, mahasiswa mengetahui tentang penggunaan perangkat input-output. Pertemuan keenam, mahasiswa mengerti bahwa semua data yang akan diproses harus disimpan dalam memori. Ya, jadi di sini di pertemuan keenam ini ada media penyimpanan. Pertemuan ketujuh, media penyimpanan juga, masih media penyimpanan itu memori luar. Oke, pertemuan ketujuh, pertemuan ke-8. Nah, jadi 7 pertemuan. Pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester ya. Jadi 7 minggu, setelah itu ujian setengah semester pas minggu ke-8-nya. Oke, setelah ujian tengah semester, minggu ke-9
itu masuk ke mempelajari sistem bilangan. Jadi mahasiswa diajari tentang bilangan desimal, bilangan biner, ya. Terus minggu ke-10 itu masih sistem bilangan oktal, heksadesimal, ya. Itu minggu ke-10. Minggu ke-11 mahasiswa dapat mempelajari sistem bilangan. Masih sistem bilangan, di sini ada konversi sistem bilangan. 11 ke-12. Nah, ini masuk ke jaringan ya. Jadi pengertian dasar, komunikasi data, transmisi data, perangkat keras, komunikasi data, bentuk sistem komunikasi data. Di pertemuan ke-12. Penuh 12, penuh 13. Di situ gambaran singkat komponen jaringan, eksternal jaringan, dan lokal area network LAN ya. Itu pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14, tipe data dan presentasi data. Pertemuan ke-15, perkembangan kecerdasan buatan yang dipelajari itu ya. Pengertian kecerdasan buatan dan robotik dan sejarah robotik. Ya. Oke. Itu sampai pertemuan ke-15. Berarti ke pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke materi ya. Materi hari ini saya akan menerangkan. Berarti nih, pengantar komputer dan ilmu komputer, pengertian dasar komputer, elemen-elemen komputer ya, perangkat keras, perangkat lunak, oke. Oke. Oke, di sini apa pengenalan komputer, pengertian dasar. Oke, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti ya. Oke. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Oke, itu pengertian dari komputer ya. Nah, ini pengertian dasar lanjut. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat. Alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware ya. Jadi perangkat manusia. Oke, ini konsep hardware. Hardware itu perangkat keras. Merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Itu yang dinamakan hardware. Software adalah suatu aplikasi program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu juga. Contohnya program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office, hingga Adobe Photoshop, dan lain-lain ya. Nah, kalau brainware itu manusia yang menjalankannya ya. Adalah merupakan konsep Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu dengan lainnya.
Lalu untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Selanjutnya, setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Lanjut. Nah, kita masuk ke evolusi komputer. Generasi pertama, ya, evolusi komputer generasi pertama dari komputer ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Itu pertama ya. Lalu generasi ini kemudian diganti dengan generasi transistor dan akhirnya timbul generasi ketiga dengan munculnya IC chip, ya. Generasi kedua itu transistor dan akhirnya muncul generasi ketiga itu IC chip. Lalu mikroprosesor yang merupakan pengembangan dari peningkatan kemampuan dari IC chip bisa dikatakan sebagai pelopor generasi keempat atau masih tetap pada generasi ketiga. Selanjutnya, transistor merupakan ciri khas komputer. Ini bentuknya transistor ya. Bisa dilihat ya. Ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri dari 3 lapis, yaitu ada basic, kolektor, dan emitter. Ya. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan pengaruh daya tahan antara 2 dan 3 lapisan, maka daya transistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Ya, ini generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Silicium yang mempunyai ukuran berbeda beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut dengan Integrated Security atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga, ya. Generasi keempat. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya dark scale integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor semikonduktor, ya. Oke, ini perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor, diantaranya ada Intel, Motorola, Zilong, dan lainnya, ya. Silakan. Nah, kalau di pasaran kita kebanyakan Intel ya. Oke, ini konsep dasar komputer. Komputer ataupun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan disebut sebagai ada input device, ada control processing unit, output device, dan external memory. Nah, ini ya gambarnya ya. Konsep dasar komputer. Nah, ini konsepnya ada input device. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Output device ataupun device biasanya diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan, ya. Terus external memory bisa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU. Juga disebut sebagai secondary strike.
ataupun blocking strike. Oke. Bisa lanjut. Selanjutnya data dan informasi. Masuk ke data. Data adalah suatu yang belum ada artinya. Itu pengertian data ya. Bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Ya. Data biasanya data biasanya berwujud suatu keadaan, gambar, suara, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun konsep, suatu konsep. Oke, itu ya, itu data. Nah, ini informasi. Nah, informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Oke. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai objek. Informasi adalah satu subjek yang dimanfaatkan bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data ya. Nah, sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan? Pak Hakim? Siapa? Ada yang mau nanya nggak nih? Atau saya yang tanya nih? Saya yang tanya nih berarti. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Coba Pak Eka ada di sini? Ada, Pak. Ada ya? Oke, pengertian informasi apa ya? Informasi itu adalah data yang diolah sedemikian rupa, Pak, sehingga menjadi output yang bisa berguna bagi penggunanya, Pak. Oh. Ya, ada yang lain lagi? Bisa dilengkapin gitu? Kayaknya udah paham semua nih ya. Jadi itu pertemuan pertama, itu tadi ya, tentang data, pertemuan pertama itu pengertian dasar komputer, terus elemen-elemen yang ada, gitu ya. Oke, ini perkembangan perangkat keras, perkembangan perangkat lunak, dan penerapan komputer. Ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanya, kuliah kita sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roji. Terima kasih, Pak Roji. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.